Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik kuliah hari ini adalah dasar osteologi. Perkenalkan bagi yang mungkin belum kenal, saya Dr. Abdul Malik Tiawan, Master of Infectious Disease. Kebetulan saya di prodi ini diamanahi untuk mengajar di Departemen Anatomi. Jadi osteologi ya ilmu yang mempelajari tentang tulang ya, tulang. Nah, kerangka manusia ini adalah skeleton adalah kerangka dari tubuh manusia yang menyusun tubuh manusia sehingga manusia itu bisa berdiri, bisa duduk dan beraktivitas ya. Jadi fungsi dari kerangka manusia yang pertama adalah memberikan perlindungan pada organ vital ya di dalam tubuh, jantung, paru-paru, otak ya. Kemudian pembentukan darah, sel darah ya, dan menyimpan kalsium serta fosfat. Selain itu juga memfasilitasi pergerakan secara pasif ya. Untuk pergerakan secara aktif difasilitasi oleh otot. Kalau tulang tugasnya pasif karena yang mengatur adalah otot. Selain itu juga untuk perlekatan bagi otot ya. Ya, fungsi yang terakhir adalah memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh manusia. Untuk tulang sendiri secara histologis ya terdiri dari osteosit atau sel tulang, ya, kemudian kolagen dan matrik sebagai jaringan ikat, ya, yang mana tersusun dari mineral, ya, zat mineral. Di antaranya adalah kalsium fosfat, kalsium karbonat, ya, glikosaminoglikan, dan ada proporsi tertentu berupa cairan atau air. Pada orang dewasa dicatatkan mungkin ada beberapa sumber yang berbeda, tapi tidak masalah. Kurang lebih ada 206 buah tulang, ya. Tapi pada bayi ada 305. Jadi ada perbedaan jumlah pada bayi dan anak, pada bayi dan anak dengan orang tua, ya. Penyebabnya adalah ada beberapa tulang yang belum matur ya, belum matur sehingga dia terpisah ya, terdiri dari beberapa fragmen yang itu dihitung sendiri-sendiri. Tapi ketika dia sudah mengalami proses pertumbuhan, kemudian mengalami proses osifikasi ya, kemudian satu sama lain menyatu sehingga pada orang dewasa dianggap menjadi satu buah tulang ya. Tulang dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok ya. Penggolongannya lebih kepada untuk memudahkan kita untuk mempelajari ya. Yang pertama adalah osikula axiale, yang kedua osikula appendiculare, yang ketiga osikula auditoria ya. Nah, buat apa sih kok harus digolongkan, dikelompokkan? Ya, jadi biar lebih gampang untuk mempelajari. Kalau aksiale itu tulang-tulang yang membentuk sumbu tubuh ya, atau aksis ya. Jadi dari aksis atas sampai ke bawah ya. Contohnya dari vertebrae, ya ini kranium dulu, kemudian vertebrae di belakang, costae, sternum ya. Nah, ini yang membentuk sumbu tubuh horizontal, vertikal. Nah, sedangkan osikula appendiculare ya, appendik itu artinya tambahan ya, tambahan. Jadi ibaratnya kalau misalnya pohon ya itu batang pohon itu adalah aksialnya, kemudian cabang-cabangnya itu yang appendiculare. Nah, kalau misalnya kita lihat tubuh manusia maka cabang-cabangnya ini adalah yang disebut osikula appendiculare, yaitu osa membri superior yang membentuk upper limb atau tungkai atas dan osa membri inferior yang membentuk tungkai bawah. Nah, ada tulang khusus ya pada tulang-tulang yang digunakan sebagai organ
pendengaran, yaitu ossicula auditoria. Untuk struktur tulang sendiri ya bisa dibagi menjadi dua, yaitu pars ossea sama pars cartilaginosa ya. Jadi bagian tulang ini tulang keras ya dan bagian tulang rawan ya. Sebenarnya kalau di bahasa ilmiahnya kan kartilago ya. Kartilago itu kalau di bahasa Indonesia kan itu tulang rawan ya. Kalau berdasarkan tadi kita sudah mempelajari berdasarkan ininya apa? Berdasarkan apa? Sumbu tubuh ya. Nah, sekarang kita mengelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada yang longum, breve, planum, irregular sama pneumatikum ya. Bisa dibaca. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tulang panjang ya berarti dia sumbu. Jadi kalau misalnya kita ngomong panjang itu kan berarti bentuknya itu ada sisi yang lebar ya, ada sisi yang panjang. Beda dengan persegi. Kalau persegi kan semua sisi ukurannya sama. Nah, tulang yang ada sisi panjang sama sisi lebar maka disebut tulang os longum. Contohnya ini ya. Humerus ya. Ini kan ada sisi yang panjang, ada sisi lebar. Tuh. Kemudian radius, ulna, metakarpal, falang, femur, tibia, fibula. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Nah, untuk os longum ya terdiri dari 3 bagian ya, diafise atau diafisis, metafisis sama epifisis. Ya, meta itu berarti kan apa? Di antara ya, di antara. Itu berarti di antara bagian diafisis dan epifisis. Ya. Jadi diafisis itu yang batangnya, epifisis yang ujungnya. Nah, kalau metafisis di antara diafisis sama epifisis. Ya, jadi untuk pertumbuhan memang di metafisis ya. Ya, jadi hanya apa? Di metafisis ini yang ada pertumbuhan ya. Karena di sini ada epiphyseal plate epiphyseal line yang di sini terdapat growth plate-nya. Oke, jadi struktur os longum ya. Ini nanti juga kalian akan diajari lebih mendalam di histologi ya. Histologi. Mungkin kalian sudah sedikit disinggung oleh Dr. Tias ya. Jadi perbedaan antara atau pengertian dari ilmu anatomi. Jadi anatomi itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia secara makros. Ya, maksudnya makros itu berarti dapat dilihat dengan mata telanjang. Kalau mikros ya itu diajarkan pada ilmu histologi. Ya, jadi histologi sudah kan? Ya ada sebagian kemarin ya sudah mungkin sudah ada histologinya ya, entah itu di saraf atau di jaringan yang lain. Oke, jadi struktur os longum ini ada periosteum, ada endosteum, ya, ada substansia compacta, bagian yang padat, spongiosa, sama ada cavitas medullaris. Yang ini diisi sumsum tulang. Ya. Oke. Nah, nanti ini kalian akan lihat lebih jelas di histologi. Nah, selanjutnya adalah os breve, jadi tulang pendek ya. Ukuran dan panjang lebarnya sama, beda sama os longum ya. Contohnya di karpal ya. Karpal ini pergelangan tangan, jadi yang membentuk pergelangan tangan kalian. Itu pergelangan tangan bukan ini ya, ini bukan pergelangan tangan, ini telapak tangan. Pergelangan tangan ini di sini. Ya. Selain itu di patella, patella itu tempurung lutut ya, dan tarsal ya. Tarsal ini pergelangan kaki. Ya.
Ini struktur os breve, ya. Sudah kalian baca. Ya, kemudian os planum, ya. Planum itu pipih, ya. Tulangnya bentuknya pipih. Ya, contohnya kranium, ya, tulang tengkorak. Ya, nanti ada apa nama-namanya sendiri. Nanti akan kita pelajari di kuliah berikutnya. Di kokse, pinggul, ya. Kemudian di sternum ini tulang di dada. Di skapula itu tulang belikat, ya, di sini skapula. Oke. Jadi bentuknya pipih, ya, gepeng. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti akan kita pelajari. Jadi nggak usah dihafalkan mana yang occipital, mana yang frontal. Itu untuk kuliah berikutnya. Oke, ini pinggul, ya. Nah, selain itu ada os irreguler, ya. Nah, bentuknya tidak beraturan, ya. Jadi pembagian ini hanya pembagian secara abstrak saja, ya. Jadi bukan berarti jangan mempertanyakan gini, loh, meskipun tulang tengkorak itu kan enggak simetris, harusnya kan masuk di irreguler. Jadi ya memang semua tulang juga irreguler, enggak ada yang benar-benar simetris. Ya, tapi ini hanya untuk memudahkan kita untuk mengelompokkan. Nah, contoh dari os irregular ini adalah tulang vertebrae, ya, tulang vertebrae, kemudian sakrum, ya, contohnya ini. Balik sini lagi. Nah, ini vertebrae ini kan ada bundernya, terus ada panjangnya, ada kecilnya. Nah, ini dianggap tulang vertebrae, ya, apa, tulang irregular. Nah, kemudian kokse kalau jadi satu, ya. Nah, terus di daerah tengkorak juga, tapi di bagian wajah, ya. Nah, ini ada mandibula, maksila, ya. Ini digolongkan tulang pipih, tapi juga ada bagian yang cembung. Digolongkan cembung, tapi ada bagian yang pipih, jadi dimasukkan di irregular. Nah, kemudian os pneumatikum, yaitu tulang yang berongga, ya. Ya, sebenarnya hampir semua tulang juga berongga kecuali tulang pipih, tapi karena rongganya ini memiliki fungsi tertentu, maka dia dimasukkan di os pneumatikum, ya. Kemudian os sesamoid, ya. Jadi os sesamoid ini bentuknya ya hampir sama dengan tulang kecil sebenarnya, ya. Tapi dia sifatnya tambahan, ya, tambahan. Contohnya di tempurung lutut, ya. Kemudian di os pisiforme di pergelangan tangan. Oke, itu terkait bentuk, ya, bentuk secara umum dari tulang. Oke. Jadi artrologi ini adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang persendian atau artikulasio kalau misalnya bahasa ilmiahnya, bahasa Latin. Jadi persendian ini dapat kita pelajari dengan mudah dengan cara mengklasifikasikannya. Jadi seperti hanya tulang tadi, tujuan klasifikasi ya biar lebih mudah untuk kita memahami dan mengingat. Namun bisa jadi ada satu atau lebih tulang yang mungkin masuk pada beberapa klasifikasi. Ya. Yang pertama adalah klasifikasinya berdasarkan struktur yang membentuknya. Yang pertama adalah sendi fibrosa, ya, dia dibentuk oleh jaringan ikat. Yang kedua sendi kartilaginea, itu yang dibentuk oleh tulang rawan atau kartilago. Yang ketiga sendinya dibentuk oleh sinovial atau rongga sinovial. Nah, itu pembagiannya. Selain itu dibagi lagi menjadi gerakannya, ya, gerakannya. Jadi kalau dilihat dari gerakannya, yang gerakan yang dapat
ditimbulkan atau dapat ditemui pada sendi tersebut. Yang pertama adalah sinartrosis, ya, yang tidak bisa bergerak, tidak ada gerakan. Kemudian ampiartrosis, ya, ada gerakan sedikit. Dan yang ketiga adalah diartrosis, ya. Ya. Jadi selain klasifikasinya berdasarkan struktur, ya, struktur penyusun atau secara histologis, juga gerakan. Ada sinartrosis, ada ampiartrosis, ada diartrosis. Meskipun dibagi menjadi dua kelompok tersebut, ada yang struktur penyusun maupun gerakan, tapi kedua pembagian ini saling berkaitan, ya. Jadi hampir semua sendi artikulasi fibrosa atau sendi yang berasal dari jaringan ikat fibrosa itu dia secara gerakan dia tidak ada pergerakan atau sinartrosis. Kemudian sendi-sendi yang dibentuk oleh kartilago, ya, tulang rawan, dia rata-rata ampiartrosis. Sedangkan sendi sinovial, ya, sebagian besar dia memiliki dua atau lebih pola gerakan, ya, atau gerakannya bebas. Ya, jadi itu pembagiannya. Nah, kalau yang di sendi yang disusun oleh jaringan fibrosa ini dibagi lagi menjadi tiga: gomfosis, sutura, dan syndesmosis. Ya. Nah, contoh dari gomfosis ini, ya, ini adalah gigi dengan mangkok gigi atau soket yang terdapat pada rahang, baik mandibula atau maksila. Nah, gigi ini kan tidak ada gerakan sama sekali, ya, tapi ini merupakan sebuah artikulasi. Yang kedua sutura. Jadi sutura ini sebuah garis, ya, garis berkelok-kelok yang menghubungkan dua tulang, ya, dua tulang atau lebih pada tulang tengkorak, ya. Nah, ini misalnya ini kan ada os parietale kanan dan kiri, os frontale, kemudian ada os occipitale. Nah, sutura ini adalah pertemuan antara tulang di kranium. Nah, jadi sendi ini kan pertemuan antara dua tulang atau lebih, gitu ya. Jadi pertemuan di sutura ini dipertemukan oleh jaringan ikat yang ketika dia bayi, ya, dia masih longgar, ya, tapi kemudian tulangnya semakin tumbuh, akhirnya pada dewasa dia menutup suturanya. Ini juga tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak. Nah, yang terakhir adalah syndesmosis, ya. Nah, syndesmosis ini memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan, ya. Contohnya adalah antara tibia dan fibula. Nah, meskipun tadi saya ngomong bahwa biasanya sinartrosis itu tidak bisa bergerak, sendi fibrosa tidak bisa bergerak, tapi ada sendi fibrosa yang juga bisa sedikit bergerak. Berarti ya memang selain dia sendi ini, sendi tibia fibula ini, kalau dilihat dari pembagian dari jaringan penyusunnya, ya dia masuk artikulasio fibrosa. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya, ya dia masuk ampiartrosis. Ya. Nah, dia dipertemukan oleh jaringan fibrosa, jaringan ikat fibrosa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah artikulasio cartilaginea, ya, atau sendi kartilago. Nah, sendi kartilago ini, jadi dia menghubungkan sendi ini kan pertemuan antara dua tulang atau lebih. Nah. Jadi
dia dihubungkan oleh kartilago. Kartilago atau tulang rawan ada tiga sebenarnya. Kartilago hialin, kartilago fibrosa, sama satu lagi kartilago apa saya lupa. Ya. Sendi kartilago ini dibagi lagi menjadi sinkondrosis dan simfisis. Nah, jadi sinkondrosis ini contoh pada tulang pada bayi tadi, anak-anak ya, bagian epifise sama bagian diafise ini dihubungkan oleh tulang rawan. Tapi ketika pada dewasa dia sudah menjadi satu, ya. Nah, sinkondrosis ini terjadi pada saat masih anak-anak atau bayi, ya. Nah, contoh lain pada simfisis. Nah, ini sendi yang dibentuk tulang manubrium sterni, ya, dan tulang sternum, ya, manubrium dan sternum. Ya, ini manubrium, ini sternum, ya. Di sini, ya. Nah, pertemuan ini dia di antara dua tulang ini, ya. Dia di sendinya kan pertemuan antara dua tulang, ya, dia dibentuk atau disusun oleh jaringan kartilago. Nah, ini masih memungkinkan terjadinya pergerakan, ya. Nah, pergerakannya amfiartrosis. Jadi di manubrium ini tulang ini manubrium sterni, tulang costa, sternum, ya. Ini masih memungkinkan. Nah, ini klavikula, ya, klavikula. Ini sternum, ya. Ini masih memungkinkan terjadinya pergerakan, ya, meskipun sedikit. Oke. Yang ketiga adalah artikulasio sinovial. Ya, sendi sinovial, dia diartrosis, ya, dapat bergerak bebas. Cirinya adalah memiliki ruangan, ya, ruangan persendian. Ya, karena dia memiliki ruangan persendian, dia jadi gerakannya bebas. Ciri berikutnya, di dalam ruangan tersebut terdapat cairan sinovial. Nah, kalau di sendi tadi sutura, kemudian simfisis, komfosis, sindesmosis, itu tidak terdapat kavitas dan tidak terdapat cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini diproduksi oleh membran sinovial. Nah, pada sendi sinovial ini dia juga terdapat tulang rawan juga sih, ya, sebenarnya. Selain dia terdapat tulang rawan, ya, dia juga bukan tulang rawan, ya, jaringan fibrokartilago, ya, dia diteruskan oleh membran sinovial. Nah, membran sinovial ini membentuk rongga, ya, membran sinovial, kemudian ini tulang kartilago, ya, membentuk kavitas ruangan yang isinya ada cairan sinovial. Nah, persendian yang seperti ini masuk dalam kategori artikulasio sinovialis. Nah, tapi kalau misalnya kita kelompokkan dalam dalam gerakan sendinya, ya, ada monoaksial, ada biaksial, ada triaksial. Ya, jadi aksisnya ada contoh dari yang mempunyai satu aksis, ya, sendi pada ruas jari intervalangnya, kemudian antara humerus dan ulna, ya, ini satu aksis. Kalau biaksial bisa terdiri dari dua aksis, ya, humerus, ya, kemudian radius, ya, radius ini yang tulang yang di lurus jempol ini, ya, dia selain aksis fleksi ekstensi juga bisa rotasi. Itu kalau biaksial. Kalau triaksial memiliki lebih dari dua aksis, ya. Contohnya sendi bahu, ya, artikulasi humeri ini kan. Nah, ada satu, ada dua, terus ada tiga, tuh, ya.
Kemudian sendi panggul, panggul ini yang menghubungkan femur dengan mangkok ya, mangkok di apa di ilium. Nah, kalau berdasarkan permukaan tulang yang bersendi atau permukaan tulang yang bertemu, itu bisa dibedakan lagi ya. Jadi artikulasi plana, gingimus, condylaris, spheroidalis, ellipsoidea, selaris, trochleoidea, trochlearis. Ya. Nah, jadi kalian jangan bingung ya. Bisa satu sendi itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kategori. Tergantung kategori apa yang ingin ditanyakan. Ya. Contohnya kalau misalnya ini sendi bahu, ya sendi bahu menurut jaringan yang menyusunnya, apakah misalnya ini, apakah kelompok pada sendi bahu jika dilihat dari jaringan penyusunnya. A. Sendi sinovial, misalnya. B. Sendi triaksial. C. Sinartrosis. Ya, itu kalian harus tahu. Sendi sinovial itu selain dia misalnya diartrosis, juga bahu ya, maksudnya sendi bahu itu selain dia diartrosis juga sinovial, juga triaksial ya. Tapi kalau dilihat dari jaringan penyusunnya maka jawabannya tentu artikulasio sinovial. Tuh ya, maksudnya itu. Tuh. Kalau berdasarkan jumlah tulang yang bersendi ya artikulasio simplex sama komposita. Kalau simplex ya berarti 2 tulang, kalau komposita lebih dari 2. Ini sama, berdasarkan luas gerakan sendi, kalau abertrosis gerakannya sedikit, kalau diartrosis ya gerakannya luas. Oke. Untuk sementara itu kuliah